Yo guys, welcome back to Gozali Mansyur. Yo, pada video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang booming guys. Apalagi kalau bukan virus corona. Yo, kita akan bahas seputar mengenai virus corona guys. Tentunya kali ini banyak sekali perdebatan yang muncul. Terlebih di Indonesia saat ini sudah mencapai 27 korban yang sudah dinyatakan positif terjangkit virus corona guys. Wow, it's amazing sekali. Tentunya gue turut berduka cita bagi korban yang saat ini sudah terjangkit atau statusnya positif virus corona guys. Yo, buat teman-teman subscriber Gozali Mansyur Channel, semoga kabar lo sehat selalu. Kali ini kita akan bahas mengenai perdebatan virus corona guys, karena banyak sekali teman-teman yang share, terus ada video juga beberapa YouTuber yang membahas mengenai seputar virus corona. Salah satunya adalah perbincangan hot mengenai virus corona. Apa virus corona itu adalah senjata biologi yang diciptakan oleh Israel atau mungkin dari China, kita nggak tahu guys. Atau mungkin ada yang bilang juga virus corona itu adalah ulah pemerintah guys, karena sebenarnya itu mungkin korbannya udah banyak di luar sana, cuma masih ditutup-tutupi. Ya, itu adalah trending topik atau isu yang saat ini sedang panas sekali dan sedang dibicarakan guys. Yo, kita langsung aja, kita nggak akan bahas mengenai panjang lebar mengenai perdebatan tersebut, tapi kita akan bahas seputar mengenai gejala klinis dan juga cara pencegahan yang langsung disampaikan oleh dokter guys. Di lain kesempatan, gue sebelumnya mengikuti juga seminar tentang virus corona. Thank you so much buat Mbak Deudeu, buat kantor gue yang sudah memberikan gue kesempatan untuk mengikuti training atau seminar terkait dengan virus corona guys. Virus corona, dan gue bicara langsung, gue bertanya langsung kepada dokternya. Jadi bagi lo yang mempertanyakan informasi yang gue sampaikan ini kredibel atau tidak, tentunya ini sangat kredibel, tentunya sangat akurat karena langsung gue dapatkan dari dokter guys. So, kalian gak usah takut mengenai informasi yang akan gua sampaikan terkait dengan virus corona. Oke guys, pada kesempatan lagi itu di seminar waktu itu gua disampaikan sama dokternya terkait dengan gejala-gejala timbulkan akibat virus corona, mengenai fakta dan juga mitos terkait dengan virus corona guys. Tentunya lo harus tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip guys, karena takutnya malah lo nggak bisa mencerna informasi yang gua sampaikan secara utuh, jadinya nanti lo malah so tau nyebarin ke temen-temen lo dan yang lain sebagainya lah. Yo, kita bahas apa itu virus corona guys. Jadi virus corona adalah sebenarnya ada perbedaan guys antara coronavirus dengan human coronaviruses. Gua akan detailin satu-satu apa itu coronavirus. Coronavirus adalah virus yang sudah terdapat pada binatang-binatang guys. Jadi coronavirus ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala guys. Yaitu salah satunya disinyalir adalah seperti hewan-hewan kelelawar, kemudian ular dan yang lain sebagainya. Gua nggak bisa sebutin satu-satu. Kemudian apa itu human coronavirus guys? Jadi perbedaannya adalah coronavirus itu adalah virus yang terjangkit atau yang terdapat di dalam tubuh hewan guys. Sedangkan human coronaviruses ini adalah coronavirus yang ada di hewan disalurkan kepada manusia guys, kepada human. Human coronavirus itu biasanya human coronavirus sendiri ini adalah penyakit yang diakibatkan dari coronavirus itu sendiri. Jadi dimana biasanya menginfeksi saluran pernapasan guys. So efeknya berbagai macam, biasanya itu mengalami sesak dan yang lain sebagainya. Dan human coronavirus ini sendiri sebenarnya ada banyak sekali guys keluarganya. Salah satunya adalah MERS, pneumonia, yaitu adalah gangguan atau penyakit yang mengakibatkan paru-paru guys. Dan yang terakhir yang kali ini adalah novel coronavirus 19 guys. Ini akan kita bahas secara detail. Jadi mungkin teman-teman udah banyak nih berita-berita yang menanyakan novel coronavirus 19 dengan COVID-19. Sebenarnya apa bedanya guys? So, gua akan jelasin secara detail. Jadi perbedaannya sebenarnya adalah novel coronavirus itu adalah sama dengan COVID-19 guys. Pertanyaannya kenapa ada kata novelnya? Karena memang kata novel sendiri biasanya dibentuk atau diberikan oleh ilmuwan ketika menemukan virus yang sifatnya baru guys. Jadi belum terdeteksi dan belum dilakukan analisa secara detail. Makanya disebut dengan kata novel. So, saat ini WHO atau World Health Organization telah mengumumkan nama resmi baru, yaitu adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 guys. So, jadi kalian nggak usah bingung yang di rumah, apa itu novel coronavirus dengan COVID-19. Itu adalah sama guys. Ya, jadi kabar terbaru saat ini guys, Indonesia sudah terjangkit. Totalnya itu kurang lebih sekitar 27 orang yang positif coronavirus. Wow, ini sangat menggegarkan sekali guys. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan sekali. Tapi kita jangan sekali-kali guys yang namanya memberikan sesuatu yang menakutkan kepada publik. Pokoknya kita harus menginformasikan hal-hal yang positif guys. Jadi kita nggak perlu takut apa itu coronavirus. Sebenarnya seberapa menakutkannya coronavirus
coronavirus sendiri itu sebenarnya tidak begitu menakutkan dibandingkan keluarga atau kerabat-kerabat dekat virus lainnya guys. Salah satunya adalah MERS. MERS itu sudah menjangkit 27 benua. Itu kurang lebih yang terjangkit itu sekitar 70.000 orang. Dan presentase meninggalnya itu kurang lebih 1/3 orang yang terkena MERS itu meninggal dunia. Dan MERS ini diakibatkan oleh onta guys. Tapi saat ini onta masih dipakai aja guys. So why? Kemudian ada SARS. SARS itu adalah bagian dari human coronavirus juga guys. SARS ini lebih parah lagi. Ini biasanya 20-30% orang yang terkena SARS itu meninggal dunia guys. SARS ini ditemukan pada tahun 2002 guys. Ini di China juga guys. Pertanyaannya kenapa China? Nanti akan kita bahas di lain video guys. Ada virus yang lebih menakutkan, yaitu adalah HIV/AIDS guys. Cuma karena memang sekarang tidak booming, jadi masyarakat ya udah HIV/AIDS biasa aja, mati aja gitu. Nah ini sebenarnya salah guys. Tentunya HIV/AIDS ini kita sama-sama mengetahui belum ada obatnya, sehingga tidak bisa disembuhkan guys. So ini juga yang nanti akan kita bahas, obat coronavirus guys. Kemudian ada satu lagi penyakit yang menurut gua paling berbahaya guys, yaitu adalah Ebola guys. Dimana presentase meninggal orang yang terjangkit Ebola itu adalah 50-90% orang yang terjangkit Ebola itu dipastikan akan meninggal dunia. Wow, luar biasa guys. So, berapa menakutkannya coronavirus? Menurut lo berapa? Lo komen di bawah. Ya, jadi dari hasil penelitian WHO, karena gue ikut seminar itu ya bulan Februari 2020 kemarin, dan itu pun data terupdate-nya disampaikan pada tanggal 23 Februari, itu kurang lebih dari overall seluruh dunia itu yang terjangkit adalah sekitar 700.000 orang, dan dengan presentase kematian itu hanya 13% aja guys. Kalian banyak lihat orang-orang di luar sana yang terjangkit virus corona, baik itu di Wuhan ataupun di negara-negara lainnya, itu bisa mengalami kesembuhan dari penyakit coronavirus itu. Why? Apakah coronavirus menakutkan guys? So, komen di bawah guys. Menurut gue sendiri dan menurut gue pribadi, coronavirus itu sebenarnya tidak begitu menakutkan guys dibandingkan dengan virus-virus yang ada sebelum COVID-19 ini. Yes. Ya guys. Jadi sebenarnya selain dari novel coronavirus, karena novel coronavirus sendiri adalah keluarga juga dari penyakit influenza. Jadi ya samalah dengan flu biasa. Jadi kalau banyak teman-teman yang bertanya, mungkin gejala coronavirus itu sendiri apa sih? Oke, kita akan bahas. Ini adalah gejala klinis yang disampaikan dokter secara langsung kepada gua akan share kepada kalian. Jadi gejala klinis yang akan dialami seseorang ketika terjangkit coronavirus itu sebenarnya kurang lebih sama dengan gejala yang dialami pada flu umumnya. Dari 90% kasus orang yang terjangkit coronavirus, 90% akan mengalami yang namanya demam. Dan demamnya pun ini relatif tidak tinggi, tidak naik turun guys. So, buat kalian harus tetap hati-hati guys. Kalau misal sudah demam, boleh langsung ke rumah sakit ya guys. Kemudian 80% dari orang yang terjangkit novel coronavirus itu sendiri atau COVID-19 itu biasanya akan mengalami 5L. Yang pertama itu adalah letih, lesu, lunglai, lemah, L sebagainya. Kemudian disertai dengan batuk guys. Kemudian 20%-nya ini adalah biasanya orang yang terjangkit itu akan mengalami sesak napas guys. Karena coronavirus sendiri itu akan menginfeksi yang namanya bagian paru-paru atau bagian pernapasan pada manusia. Dan kemudian ketika kalian ke dokter, biasanya dokter akan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama itu adalah wawancara medis guys. Kenapa ada wawancara medis? Karena novel coronavirus sendiri ini tidak ada gejala khas yang ditimbulkan akibat novel 19 tersebut. Karena biasanya ketika kalian terkena novel coronavirus atau COVID-19, kalian akan mengalami demam itu kurang lebih tidak pada hari itu juga guys, tapi 8-14 hari gejalanya baru bisa dilihat atau baru bisa muncul. Makanya kenapa dokter akan melakukan wawancara medis. Sudah berapa lama kamu mengalami demam? Sudah berapa lama sesak nafasnya? Sudah berapa lama? Dan yang lain sebagainya. So, dokter akan melakukan yang namanya wawancara, kemudian wawancara medis. Tindakan dokter selanjutnya adalah akan melakukan yang namanya pengecekan imunitas, yaitu adalah vital sign kita guys. Mereka akan mengecek nadi kita, terus kemudian detak jantung kita apakah normal atau mungkin tidak normal. Itu biasa akan dilakukan pengecekan, dan kemudian dilanjutkan dengan yang namanya pengecekan microscopis guys. Nah, di situ kalian akan dicek mengenai kadar hemoglobin kalian, terus kemudian pengecekan dari leukosit kalian. Nah, ini salah satu ciri khas yang diumumkan oleh dokter tersebut.
yaitu adalah ciri khasnya orang yang terjangkit oleh novel coronavirus atau COVID-19 ini, leukositnya akan turun sedikit guys. Padahal leukosit itu jika kalian tahu biasanya dia adalah bagian dari pertahanan tubuh kita. Jadi ketika ada virus, biasa leukosit akan mengembangkan diri guys untuk mencegah atau melawan virus tersebut. Kita tahu itu yang disampaikan oleh dokter. Next, kita akan bahas mengenai obat dari novel coronavirus guys. Wah, banyak sekali informasi yang sudah bertebaran di luar sana mengenai wah, obatnya udah ada guys, santai aja ya kan. Baru 27 orang yang sudah terjangkit. Don't worry guys. Nah, sebenarnya obat atau vaksin dari novel coronavirus sendiri itu sama sekali belum ada guys. Jadi kalau misalnya sudah ada berita di sana yang bertebaran mengenai obat ataupun vaksin, itu sudah dipastikan hoax guys. Karena memang obat sendiri, ini yang disampaikan oleh dokter, untuk dapat sampai ke tangan manusia itu membutuhkan 4 proses guys. Ini yang harus garis bawahi. Jadi apa aja 4 tahapannya? Jadi 4 tahapan ini kalian harus tahu, untuk membutuhkan 4 tahapan ini, obat itu sampai ke tangan manusia itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5-10 tahun guys. Jadi jangan berharap dalam jangka waktu dekat ini obat novel coronavirus atau COVID-19 itu ada. Pertama itu, obat itu akan masuk kepada fase 1 di dalam bahasa kedokteran, yaitu biasanya stadium 1. Di stadium 1 ini, obat sama sekali tidak menyentuh yang namanya makhluk hidup guys. Jadi masih dalam tahap penelitian di laboratori yang ada di WHO atau ada ilmuwan yang ada di ilmuwan di kedokteran di dunia. Kemudian masuk kepada stadium 2, yaitu sudah menyentuh yang namanya makhluk hidup dengan menggunakan marmut-marmut atau tikus-tikus percobaan guys. Itu ada patung untuk mengapresiasi marmut-marmut atau tikus-tikus percobaan tersebut. Kemudian masuk ke dalam stadium 3. Dalam fase stadium 3 ini, obat itu masuk kepada manusia guys. Jadi di stadium 3 biasanya akan dipilih volunteer ataupun orang-orang terpilih lainnya guys. Biasanya dari negara Afrika, Amerika, bahkan mungkin negara Indonesia akan dipilih satu-satu. Kemudian tidak hanya dipilih guys, tidak hanya menjadi percobaan, mereka juga akan dibayar sangat besar sekali. Kabarnya yang gua dapat dari media sosial, itu ada yang menyebutkan sekitar 64 juta atau dan yang lain sebagainya. Kemudian mungkin banyak dari kalian yang bertanya, gimana mas kalau misalnya yang efeknya tuh muncul gitu kepada orang-orang yang masuk dalam percobaan? Gimana guys? Tentunya WHO akan memantau terus guys ketika sudah diberikan obat. Tentunya sebelum diberikan obat, WHO akan menjelaskan efek samping yang ditimbulkan dari obat percobaan tersebut. Biasanya efek sampingnya itu A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu disampaikan kepada calon pasiennya, mau atau tidak. Nah, ketika calon pasiennya ini atau calon manusia percobaannya ini meminum obat, terus kemudian ada efek samping yang timbul, tentunya ini akan langsung diobati oleh WHO guys. So, kalian nggak usah worry. Kemudian kalau misalnya nggak ada, ya bagus. Berarti obatnya berfungsi dengan baik. Setelah itu, obat ini akan masuk kepada fase 4 guys, yaitu adalah fase terakhir atau stadium 4 guys. Di stadium 4 ini, yang ditekankan adalah mengenai manfaat dan juga kegunaan obat itu sendiri. Nah, dari fase 4 ini sendiri, barulah obat tersebut jika misalnya manfaatnya sudah tahu, oh ternyata bisa menyembuhkan novel coronavirus. Ternyata selain novel coronavirus, obat ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya. Wow, tentunya baru dari stadium 4 ini baru diberikan kepada seluruh dunia, baru bisa masuk ke warung-warung sampai ke tangan kita guys. So, itu hal atau fakta yang harus kalian ketahui mengenai obat novel coronavirus. Nah, selanjutnya kita mau bahas guys mengenai cara pencegahannya. Ini yang sangat penting sekali guys. Cara pencegahannya, bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terjangkit novel coronavirus, agar keluarga kita, agar saudara-saudara kita tidak terjangkit yang namanya novel coronavirus. Hal-hal pencegahan inilah yang harus kalian lakukan guys, karena novel coronavirus sendiri pada dasarnya adalah berbahaya guys. Jadi presentase 13% kematian menurut skala dokter sendiri cukup menakutkan guys. So buat kita harus hati-hati guys, karena kita nggak bisa bedain kita terjangkit flu biasa dengan yang namanya novel coronavirus. Jadi kalau kalian terjangkit dengan flu biasa, bedanya ini kalian 1-3 hari kalian akan demam, dan udah setelah 3 hari kalian akan biasa lagi, kalian akan bisa beraktivitas lagi. Tapi kalau kalian sudah terjangkit novel coronavirus, 1-3 hari kalian biasa aja, kemudian 8-14 hari biasanya efeknya baru muncul guys, kalian baru demam segala macem. Dan jika imunitas kalian tidak terjaga atau kalian lambat menyadari kalian itu terkena novel coronavirus dan kalian tidak langsung ke rumah sakit, ini yang sangat fatal sekali guys, ini yang sangat berbahaya. Kalian akan langsung dapat dipastikan kematian guys. So,
Jadi kalau misalnya 8 sampai 15 hari kalian tidak langsung cepat-cepat ke dokter dan kalian tidak langsung cepat tanggap dan dari dokter tidak tanggap sama sekali, responsif dari dokter itu sangat minim sekali, tentunya dipastikan kalian akan dikhawatirkan akan dapat meninggal dunia guys. Itu yang sangat fatal sekali, itu yang sangat dikhawatirkan oleh WHO dan juga dari instansi kedokteran, karena memang efek khasnya tidak ada guys. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, kita bahas mengenai pencegahannya guys. Yang pertama itu adalah menggunakan masker dengan benar guys. Jadi kalau kalian boleh lihat, sudah banyak video yang beredar cara menggunakan masker yang benar, yaitu kalian tidak boleh sentuh bagian luar, karena bagian luar itu adalah bagian yang sifatnya kotor, dan kemudian kalian sentuhnya adalah dengan cara pegang talinya sampai sini, kemudian ditarik sampai dagu bawah guys. Jadi untuk melindungi udara-udara yang masuk dari bawah. Untuk maskernya sendiri guys, kalian jangan terlalu berlebihan lah, banyak sekali nih contohnya nih. Contohnya masker-masker orang Indonesia tuh sangat kreatif sekali guys. Ada yang dibolak-balik lah, katanya hijaunya atau warna birunya itu di luar loh, ternyata yang benar. Terus kemudian pakai masker gas, pakai masker bahan, pakai masker dari plastik, terus kemudian masker-masker perang atau yang lainnya lah, kalian bisa lihat di video ini. Tentunya itu sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali guys. Jadi masker yang disarankan WHO itu justru adalah masker-masker biasa yang saat ini mungkin kondisinya masih langka guys. Jadi masker yang biasa kita beli hanya 10.000, terus sekarang harganya melonjak sampai 50.000, gua nggak tahu kenapa. Tapi itu adalah masker yang disarankan WHO, karena masker tersebut memiliki 3 layer guys. Nah 3 layer ini yang, jadi kalau misalnya banyak yang bertanya nih, yang benernya tuh yang putihnya di dalam atau yang putihnya itu di luar. Ternyata sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh WHO, penggunaan masker yang benar itu adalah putihnya di dalam. Mengapa? Karena bagian putih sendiri itu memiliki yang namanya bahan cotton guys. Jadi bahannya itu sangat nyaman untuk kita. So kalau lo balik, itu malah lo yang tersiksa guys, karena memang bagian birunya itu kasar dan kemudian bakterinya malah seneng guys, karena bagian putihnya itu sangat lembut sekali. So buat kalian jangan coba-coba untuk kreatif deh, udah ikuti dengan anjuran yang sudah diberikan oleh rumah sakit ataupun WHO. Kalau pakai masker itu ampuh gak sih buat ngilangin si corona itu? Oke, nice. Jadi sebenarnya ini pun yang gue tanyakan kepada dokter, dok, virus corona sendiri kan sebenarnya nggak seperti virus atau penyakit TBC yang penyebarannya itu melalui udara. Apakah penggunaan masker ini sebenarnya ampuh atau tidak mencegah novel coronavirus atau COVID-19? Jawabannya sebenarnya tidak begitu ampuh, karena untuk penggunaannya sendiri kalian harus garis bawahi, untuk penggunaan masker sendiri itu ditujukan kepada orang yang sakit guys. Jadi kalau kalian sudah mengalami flu, terus kemudian kalian mengalami batuk, ini yang dikhawatirkan untuk dapat menyebarkan virus corona yang ada di dalam diri kalian dengan batuk atau bersin yang dikeluarkan. Jadi kalian misalnya bersin nih, Hashim, kalian peper ke sebelah, kemudian kalian pegang laptop orang atau kalian pegang sentuh meja orang, gesek-gesek. Nah ini yang dikhawatirkan guys, karena dari situ biasanya bakteri itu dapat bertahan selama 4 sampai 5 jam guys. Ini yang sampaikan dokter ya, tapi nggak tahu ada riset yang menyatakan katanya bisa loh ternyata sampai 10 jam. Gua nggak tahu. Intinya WHO itu menjelaskan 4 sampai 5 jam itu mereka dapat bertahan di kondisi yang datar. Untuk pencegahan yang kedua yaitu adalah dengan mencuci tangan dengan benar guys. Jadi cara pencucian tangan sendiri sebenarnya ada step yang diajarkan oleh dokter. Jadi ada beberapa caranya. Pertama, kalian tuangkan sabunnya. Jadi bagian ini diolesi oleh kalian, terus kemudian bagian atasnya kalian usapi semua, kanan kiri. Kemudian setelah itu kalian masuk ke dalam rongga tangan guys. Kemudian setelah itu kalian masuk kepada jempol kalian guys, ya. Karena biasanya jempol ini yang nggak akan terkena. Kemudian oke, jika sudah, kalian sabunnya itu dengan kayak gini guys, dikunci gini guys. Kenapa harus dikunci gini? Karena untuk yang ada di kuku-kuku dan yang lain sebagainya, bagian dalam sela-sela yang ada di kuku itu biasanya nanti terkena sabun. Oke, setelah itu kalian lakukan seperti ini guys. Oke, jadi lakukan tahapan pencucian tangan ini dengan benar itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 detik guys. So kalian masih bisa menyanyi atau kalian bisa sambil nyanyi atau kalian bisa sambil main TikTok guys.
culametan, culametan, pokoknya bebas lah. Kalian bisa lakukan dengan sesuka kalian, dengan cara kalian guys. Intinya 20 sampai 30 detik guys. Pencegahan yang ketiga adalah dengan membersihkan barang-barang yang sering kalian gunakan guys, atau kubik area kalian. Contohnya kayak misalnya kalian otomatis lebih banyak waktunya adalah di kantor, karena di situ kalian nggak tahu kan teman kalian itu rumahnya mungkin di Depok atau mungkin tetangganya yang sudah terkena. So kalian harus sering-sering bersihkan area atau kubik area kalian dengan disinfektan. Jadi kalian bersihkan meja kalian, intinya kalian bersihkan barang kalian, jangan bersihkan barang orang lain. Itu namanya mencuri guys. Selanjutnya adalah yang keempat, ya ini adalah sebenarnya suatu yang paling penting yang harus kita lakukan bersama. Ini adalah suatu yang penting yang harus kita lakukan bersama. Sebenarnya tidak begitu sulit, tidak membutuhkan alat yang lainnya, karena ini adalah kesadaran pada diri kita masing-masing guys. Jadi ini adalah anjuran dokter yang keempat guys. Apa itu? Yaitu anjuran dokter yang keempat adalah untuk dapat mencegah diri kita atau dapat melindungi diri kita dari COVID-19, yaitu adalah dengan etika batuk dan bersin guys. Ini sangat penting sekali. Ini yang harus kita budayakan, cara atau etika ketika kita batuk ataupun ketika kita bersin. Jadi maksimalinlah ketika kita bersin itu tutup dengan tangan kita agar tidak menyebar ke area sekeliling kita. Atau mungkin kalian yang sudah mengalami gejala demam atau bersin, kalian lebih baik menggunakan masker. Kemudian selain dengan tangan kita, itu bisa dengan menggunakan baju kita. Kayak gitu guys. Jadi ini penting sekali, harus disosialisasi kepada masyarakat umum bagaimana etika bersin, apalagi di tempat umum guys. So kalau misalnya kalian udah bersin, pertanyaannya tangan saya kotor, saya harus lap kemana? Ya kalian harus lap dengan, mungkin bisa dengan tisu atau mungkin dengan baju kalian. Kalian harus tanggung jawab dengan diri kalian sendiri, karena kalian yang sakit, jadi kalian harus tanggung jawab sehingga tidak menyebarkan ke yang lain. Intinya ketika kalian bersin, kalian dilarang untuk menyentuh tangan kalian yang sudah terkena bersin kepada barang-barang orang lain atau kepada barang umum lainnya. Jadi kayak misalnya kalian bersin, kalian pegang langsung gagang pintu. Nah itu kalau bisa jangan guys, kita budayakan untuk etika bersin dan juga batuk. So itu sangat penting sekali karena kita sifatnya saat ini sedang high alert, jadi dimana kondisi kita itu udah sangat siaga guys, karena sudah meningkat pesat dari 28 sampai kepada 27 saat ini guys. So buat lo semua yang sudah nonton video gua, please kita budayakan etika bersin dan juga batuk guys. So, mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan di next video, kita akan tanya-tanya guys mengenai seputar awareness dari masyarakat. Nah, kita akan tanya-tanya nih, kira-kira menurut mereka seberapa menakutkannya, terus kemudian mereka udah tahu belum sih apa sih sebenarnya novel coronavirus? Karena sebenarnya penyuluhan ini sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah guys. Makanya gue mengundang kepada seluruh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk dapat memberikan penyuluhan materi terkait dengan pencegahan dan bagaimana cara pengobatan dari novel coronavirus. Yo, kita akan wawancarai dan kita akan tanyakan secara langsung guys ke masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah sekitar sini. So, stay tune terus di channel Ghazali Mansur. Kita akan berikan informasi yang bermanfaat, tidak cuma bermanfaat, tidak hanya nice to know, tapi kita akan memberikan sesuatu yang you must to know. That's why. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel Ghazali Mansur.